Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Mari kita membahas FR-P3K tahun ini. Soal nomor 1, FR waktu. Jarak kota A dan kota B adalah 150 km. Andika mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan rata-rata 62 km per jam. Ia berangkat pada pukul 16. Pada waktu yang sama, Afida mengendarai mobil dengan kecepatan rata 58 km per jam dari kota B menuju kota A. Maka pertanyaannya adalah, pada pukul berapa Andika dan Afida akan berpapasan? A. 16.45, B. 17.00, C. 17.15, dan D. 17.30. Kita ketahui bahwasannya waktu yang dibutuhkan, waktu sama dengan itu jarak dibagi kecepatan. Berarti jaraknya itu 150 dibagi jumlah kedua kecepatan tersebut. 150 dibagi 62 ditambah 58 menghasilkan angka 1,25 jam. 1,25 jam itu setara dengan 1 jam 15 menit. Berarti bertemu lagi pada pukul 17.15. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Soal nomor 2, FR suhu. Termometer Fahrenheit menunjukkan angka yang sama dengan 2 kali angka yang ditunjukkan oleh Celcius. Pada suhu berapakah? A 20, B 40, C 80, dan D 160. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, karena ASN Guru akan upload pembahasan soal setiap harinya. Kita ketahui pada gambar melalui persamaan dihasilkan bahwasanya suhu termometer Celcius yaitu 160 derajat, sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 3, FR besaran alat ukur dan satuan. Perhatikan gambar alat ukur dan satuan SI berdasarkan pokok yang tepat ditunjukkan oleh angka. Kita ketahui bahwasanya besaran pokok itu ada 7 ditambah dengan 2 besaran tambahan, di mana ada besaran pokok panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya dengan 2 tambahan besaran yaitu radian dan steradian. Untuk yang poin 1 benar, suhu alat ukurnya adalah termometer dengan satuannya adalah Kelvin. Untuk poin 2 salah, yaitu di satuan. Satuan dari intensitas cahaya adalah kandela. Selanjutnya untuk poin 3 betul, alat ukur dari waktu adalah stopwatch dengan satuannya sekon. Poin 4 salah. Satuan dari jumlah zat itu bukan kandela, namun mol. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang B, 1 dan 3. Soal nomor 4, FR kinematika. Sebuah benda yang bergerak pada lintasan lurus dan lama-kelamaan bola tersebut akan berhenti merupakan contoh dari titik-titik-titik. Ingat kata kuncinya lama-kelamaan akan berhenti. A. Gerak lurus beraturan. B. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. C. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat. D. Gerak lurus tidak beraturan. Kita ketahui jika lama-kelamaan akan berhenti berarti akan sesuai dengan GLBB diperlambat. Contoh dari GLBB diperlambat dapat dilihat pada gambar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 5, perhatikan gambar. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3 berurutan adalah titik, titik, titik. Kita ketahui bahwasannya ada 10 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, iritabilitas, metabolisme, adaptasi, regulasi, dan membutuhkan suhu tertentu. Untuk yang pertama itu adalah unta pada padang pasir. Berarti unta itu beradaptasi pada daerah yang kekurangan air. Jadi poin 1 adalah adaptasi. Untuk gambar 2 yaitu kita ketahui bahwasanya tumbuhan itu tumbuh dari yang kecil kemudian membesar, membesar, membesar. Poin 3 adalah putri malu identik dengan iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C. Beradaptasi, tubuh, dan peka terhadap rangsangan. Soal nomor 6, FR perbandingan senilai. Skala pada peta adalah 1:1.225.000. Terdapat kota P dan Q dan R.
yang terletak pada satu garis lurus dengan Q terletak di antara P dan R. Kota P ke kota R pada peta adalah 7,2, sedangkan kota Q ke R adalah 4 cm. Jarak kota P ke kota Q sebenarnya adalah titik, titik, titik. Kita ketahui bahwasanya jarak sebenarnya adalah jarak antara kota P ke Q, yaitu 7,2 dikurang 4 dikali dengan skala peta, yaitu 1.225, sehingga 3,2 dikali 1.225.000 sama dengan 3.920.000 senti. Itu setara dengan 39,2 km. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 7 terkait debit. Keran di rumah paman bocor, tetesan air dari keran ditampung dengan ember. Debit air yang keluar dari keran adalah 75 ml per menit. Volume air yang bertampung pada ember selama 2 jam adalah titik, titik, titik liter. A 15, B 10, C 9, dan D 6. Kita ketahui bahwasanya volume itu rumusnya adalah debit dikali waktu. Berarti 75 ml per menit. Ingat debitnya satuannya adalah menit. Berarti waktunya dirubah ke menit, yaitu 2 jam dikali 60 menghasilkan angka 120. Berarti 75 dikali 120 sama dengan 9.000 ml. Itu setara dengan 9 liter. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C, 9. Soal nomor 8. Jika banyaknya penduduk itu adalah 3.600 orang, maka selisih banyaknya peternak dan PNS adalah titik, titik, titik. A 250, B 500, C 700, D 1.200. Kita ketahui bahwasannya selisihnya adalah peternak itu adalah 60 derajat dikurang PNS, yaitu 35 derajat. 60 kurang 35, 25 derajat. Berarti banyaknya yang selisih itu 25 derajat dibagi derajat keseluruhan 360 derajat dikali jumlah penduduk keseluruhan 3.600. Berarti 25 dikali 10 menghasilkan angka 250. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 8, FR SPLDF. Harga 4 buku dan 3 pensil adalah 2.500. Sedangkan 2 buku dan 7 pensil adalah 2.900. Pertanyaannya adalah harga 2 lusin buku dan 4 lusin pensil. Kita ketahui bahwasanya seperti gambar, berarti Y itu mewakili pensil dan X itu mewakili buku. Berarti harga buku adalah 400 dan harga pensil adalah 300. Berarti di sini harga buku 400 dan harga pensil 300, di mana yang ditanyakan adalah 2 lusin buku dan 4 lusin pensil. Berarti akan menghasilkan angka 24.000. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 10, FRKPK. Wahyu, Dia, dan Doni berlatih tenis di tempat yang sama. Wahyu berlatih 6 hari sekali, Dia 4 hari sekali, dan Doni 7 hari sekali. Jika pada tanggal 22 Februari 2022 mereka berlatih bersama, karena akan berlatih sama lagi pada tanggal titik, titik, titik. Kita ketahui KPK dari Wahyu itu adalah 2 dikali 3, sedangkan Dia itu 2 kali 2, dan Doni itu adalah 7. Berarti KPK-nya adalah 6 dikali 2 dikali 2 dikali 7 menghasilkan angka 168 hari. Berarti di sini Februari, Maret, April, Mei, dan Juni itu sudah menghabiskan waktu 138 hari. Berarti sisanya 168 dikurang 138 sama dengan 30 hari. Maka 30 Juni ditambah 30 hari berarti 30 Juli 2022. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 11, FR bangun datar.
Pernyataan berikut merupakan ciri suatu bangun datar. 1. Dua pasang sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. 2. Sudut yang berhadapan sama besar. 3. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. 4. Diagonalnya sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah. Keempat sifat tersebut merupakan ciri-ciri dari kita ketahui bahwasanya bangun datar itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dari keempat contoh di atas berarti menunjukkan bangun datar tersebut adalah persegi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, persegi. Soal nomor 12, FR bangun ruang. Sebuah balok alasnya berukuran 12 cm x 15 cm. Jika volumenya adalah 480 cm pangkat 3, pertanyaannya adalah jumlah luas keempat sisi tegak. Nah, kita ketahui bahwasanya volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 480 itu berasal dari 12 dikali 5 dikali tinggi. Tingginya berarti angkanya adalah 8. Yang ditanya adalah luas persegi sisi tegak. Menghasilkan angka 272. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Soal nomor 13, FR statistika. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai dari orang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambah, nilai rata-rata tersebut menjadi 46. Berarti 46 ini nilai dari 40 siswa. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Nah, berarti anak terakhir itu nilainya berapa? A 75, B 80, C 82, D 85. Kita ketahui bahwasanya awalnya 39 dikali 45 menghasilkan angka 1755. Selanjutnya ketambahan satu anak berarti 40 dengan dikali rata-ratanya menjadi 46 berarti 1840. Berarti selisihnya adalah 85. Jadi anak terakhir itu nilainya adalah 85. Soal nomor 14, FR perubahan kimia. Di desa Adilui, bambu merupakan bahan utama untuk membuat rangka rumah. Masyarakat di sana memiliki kebiasaan berendam bambu tersebut ke dalam lumpur sawah sebelum menggunakan untuk konstruksi rumah. Perendaman bambu dimaksudkan untuk menghindari A. Kekeringan, B. Pelapukan, C. Kerapuhan, D. Kelembapan. Kita ketahui bahwasanya yang paling tepat adalah kerapuhan. Kekeringan untuk tanah, kelapukan untuk batu, kelembapan untuk dinding. Soal nomor 15, FR gelombang. Pada saat hujan, sering terlihat kilat seperti bunyi petir. Suatu hari terlihatlah kilat dan 20 detik kemudian terdengar petir. Jika cepat rambat di udara adalah 340 meter per sekon, pertanyaannya adalah jarak petir dari pengamat. Kita ketahui bahwasanya rumus S itu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Berarti menghasilkan angka 6,8 km. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Soal nomor 16, FR aplikasi gelombang. Gajah itu berkomunikasi dengan satu sama lain dengan menggunakan frekuensi suara pada klasifikasi A. Infrasonik, B. Audiosonik, C. Ultrasonik, D. Supersonik. Kita ketahui bunyi itu dibagi menjadi 3, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Terlihat seperti gambar. Berarti gajah itu terlihat pada grafik infrasonik. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Soal nomor 17, FR perkembangbiakan. Pak Andika itu memiliki pohon durian yang berdaging buah tebal dan kuning, tapi rasanya tidak manis. Pak Andika akan mengembangbiakan pohon durian akan berhasilkan buah yang berdaging tebal dan manis. Perkembangbiakan yang dilakukan adalah titik. A. Generasi buatan, B. Generasi alami, C. Vegetatif alami, D. Vegetatif buatan. Kita ketahui bahwasanya yang dilakukan pasti adalah transgenik, di mana mengambil gen yang baik untuk disisipkan ke individu. Jadi jawabannya adalah vegetatif, tapi bukan yang alami, tapi yang buatan. Nomor 18, FR pemisahan campuran. Proses pemisahan campuran untuk mendapatkan zat yang ukuran partikelnya sesuai. Ingat ya, kata kuncinya adalah ukuran partikel. Menggunakan metode A. Filtrasi, B. Destilasi, C. Ekstraksi, dan D. Absorpsi.
Kita ketahui bahwasanya pemisahan campuran itu ada beberapa. Yang pertama ada filtrasi, kristalisasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Untuk yang ukuran itu adalah filtrasi. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Soal nomor 19, FR kerangka manusia. Perbedaan bentuk tulang rangka dan anggota gerak adalah titik, titik, titik. Kita ketahui bahwasanya, terlihat seperti gambar ya, tengkorak kepala manusia itu umumnya adalah pipi. Kemudian tulang dada, tanjung pedang, tulang dahi, kemudian tulang rusuk itu umumnya pipi. Itu merupakan tulang kerangka. Berarti tulang kerangka umumnya pipi. Selanjutnya anggota gerak. Anggota gerak itu dibagi menjadi dua. Anggota gerak atas, tangan, dan anggota gerak bawah, kaki. Itu umumnya berbentuk pipa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 20. FR urutan atau prosedural. Bu Anis melaksanakan pembelajaran metode pada materi volume 5 segi 4 beraturan. Pertanyaannya adalah, urutan kegiatan pembelajaran di atas yang tepat adalah titik, titik, titik. Triknya gampang. Materinya volume. Berarti yang tidak diperlukan adalah luas. Jadi poin 3 itu nggak perlu. Jadi jawabannya adalah yang B. 1, 2, dan 4.